Oke, kita lanjut di nomor kedua. Kita masih melanjutkan latihan matematika untuk persiapan TKA pada materi program linear ya. Di sini kita memiliki persamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 5, kemudian negatif 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 4, X-nya harus kurang dari negatif 8, Y-nya harus kurang dari negatif 8, tapi X dan Y-nya harus positif ya. Nilai maksimum dan minimumnya berapa gitu kan ya. Ini kita bisa cari dengan menggunakan ini dulu kali ya. Kita buat gambarnya dulu kali ya, untuk mempermudah proses nanti. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Mungkin agak besar nggak apa-apa ya. Kemudian kita buat titik, karena dia harusnya positif semua ya, maka X dan Y nya positif, maka kita buatnya ke sini aja kali. Ini sumbu X, ini jangan lupa sumbu Y. Kemudian kita punya persamaan yang pertama itu X ditambah Y, kita anggap sama dengan 5 dulu ya, untuk mencari titik potongnya gitu loh. Berarti kan ini kan titik potongnya itu kalau X nya 0, otomatis Y nya sama dengan 5. Ini berarti titik potongnya di 0,5. Kalau Y nya yang 0, maka X nya yang akan sama dengan 5, berarti 5,0 ya. Ini persamaan yang pertama. Kita anggap ini 5, di sini juga 5. Kita tarik sebuah garis ke sini. Nah, garis ini kita buat untuk X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita cari juga untuk titik yang garis yang lain, itu negatif 2X plus 3Y lebih, kita buat sama dengan dulu, sama dengan 4. Kalau X nya sama dengan 0, maka Y nya berapa gitu kan ya. Tapi kita buatnya jangan 0 dulu deh. Kenapa kita jangan buat 0? Karena biar ngitung di sininya gampang ya. Jangan 0. Kita mulai dari X nya berapa ya. Coba ketika X nya sama dengan negatif 2 kali ya. Ketika X nya sama dengan negatif 2, maka jadi negatif 2 kali negatif 2 tambah 3Y gitu kan ya, sama dengan 4. Berarti 3Y nya sama dengan, ini kan 4 ya, negatif 2 kali negatif 2 kan 4. Kemudian kalau pindah berarti 4 dikurangi 4, hasilnya adalah 0, maka Y nya sama dengan 0. Berarti ini titik potongnya di negatif 2,0. Kita misalkan buat di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita coba buat titik ketika X nya sama dengan berapa ya, 8 kali ya. Kalau X nya 8, berarti negatif 2 kali 8 tambah 3Y sama dengan 4. Berarti 3Y sama dengan 4. Ini kan negatif 2 kali 8 itu negatif 12, kalau ditambah jadi 16. Kalau dikali negatif, kalau pindah jadi 16 ya. Ini jadi 20, berarti Y nya sama dengan 20 per 3. Oke, berarti kita coba buat di sini. Negatif 20 per 3 itu berapa ya? 6, ya. Berarti di atasnya sini, ini kita anggap ini 8. Berarti sini 20 per 3 lah ya. Jadi misalkan di sini deh. Nah, kemudian titiknya kita hubungkan. Tinggal kita hubungkan antara titik yang tadi kita buat gitu ya. Terlalu tinggi ya, kita coba buat, kita hapus, kita coba buat agak rendah karena kan dia di sini oke lah ya. Kemudian mungkin agak panjang aja kali, bentar. Kita buat sip. Oke. Kemudian kita buat titik-titik yang lainnya. X nya harus negatif 8, berarti kita tarik sebuah garis sini. Ini jangan lupa kita buat juga ini negatif 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 4.
Di sini berarti nanti X-nya itu kurang dari sama dengan 8 dan Y-nya juga harus kurang dari sama dengan 8. Berarti kita buat juga garis di sini ya. Sini kali ya. Oke, berarti ini Y kurang dari sama dengan 8. Oke, ini kita perbaiki ya karena terlalu tinggi nih garisnya. Oke, gini kali ya. Oke, kemudian berikutnya kita punya informasi apa lagi? Oh, udah ya, berarti tinggal kita cek aja. Kemudian kita harus cek dari daerah masing-masing. Yang pertama, berdasarkan X persamaan yang pertama, persamaan yang pertama, X tambah Y itu harus lebih dari sama dengan 5. Otomatis arah si grafiknya itu harus lebih dari sama dengan 5. Jadi kalau kita masukkan, anggap kita untuk X, Y nya 0,0, kan berarti 0 ditambah 0 itu 0 tambah 0 kan tidak lebih dari 5 ya, maka otomatis arahnya bukan ke bawah, arah dari si arah dari si penyelesaiannya, berarti arahnya tuh bukan ke bawah tapi ke atas, ke atas terus gitu ya. Kemudian dari yang kedua itu kita punya kan negatif 2x plus 3y harus lebih dari sama dengan 4 juga, maka kita coba substitusikan nilai x dan y juga. Untuk x dan y nya itu sama dengan 0,0 lagi, maka kita bisa masukkan 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 itu tidak lebih dari 4. Ini juga salah, otomatis arah dari penyelesaiannya bukan ke sini karena 0,0 kan di sini nih, berarti arahnya kan bukan ke sini tapi ke atas terus gitu lah. Nah, itu dari dua persamaan yang kita punya tuh arahnya ke situ. Tapi kita juga punya persamaan keempat dan kelima, di mana arah dari yang keempat ketiga itu katanya itu kan X nya harus kurang dari 8, berarti arahnya ke sini ya, dan Y nya harus kurang dari negatif 8 juga arahnya ke sini. Jadi kalau kita buat sebuah daerah penyelesaiannya, maka daerah penyelesaiannya itu akan di sini nih ya, arahnya ada di sini, nanti daerah penyelesaiannya akan di sini gitu. Jadi nanti kalau misalkan sudah dapat bentuknya gini, nanti kita akan memiliki beberapa titik yang bisa kita uji mana yang akan menjadi titik titik ujinya, maka mana yang akan jadi titik maksimum, minimum, ataupun nilai-nilai yang lainnya. Jadi kita di sini berarti kita punya 5 titik ya. Ini titik pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Kita akan cek ke 5-5-nya untuk menghasilkan nilai maksimum dan minimum yang sesuai. Oke, mungkin kita bisa uji dulu untuk titik potong. Cari titik potong untuk pertidaksamaan yang X tambah Y lebih dari sama dengan 5 dan negatif 2x plus 3y lebih dari sama dengan 4. Titik potongnya itu berarti yang ini ya, maksudnya ya. Ini titik potong antara garis 3x negatif 2x plus 3y sama garis x plus y lebih dari sama dengan 5. Kita cek dengan cara melakukan eliminasi saja seperti biasa. Kita coba eliminasi dulu di bawah ya. Kita coba eliminasi, berarti nanti kita tulis dulu X tambah Y. Kita buat sebagai sama dengan dulu untuk penyelesaiannya. Penyelesaian eliminasinya 2X plus 3Y sama dengan 4. Karena belum sama, kita samakan dulu, kita atas kali 3, bawahnya kali 1 ya. Jadi hasilnya nanti 3X plus 3Y sama dengan 15. Yang sebelah sini berarti negatif 2X plus 3Y sama dengan 4. Maka kita tinggal kurangin. 3x dikurangi negatif 2x itu berarti 5x. 15 tambah 4 ya. 15 tambah 4 itu 19.
maka X nya sama dengan 19 per 4 ya. Wait, ini dikurangi, sorry. Kalau dikurangi berarti 11 ya. 11 per 5. Ini adalah titik potong untuk yang X nya. Kita cari tinggal yang Y nya. X sama dengan 11 per 5, kita substitusikan ke X tambah Y sama dengan 5. Maka 11 per 5 ditambah Y sama dengan 5, maka Y nya sama dengan 5 dikurangi 11 per 5. Ini kita bisa langsung kalikan aja. 5 kali 5 25, 25 kurangi 11 itu berarti 16 dibagi 5. Y nya sama dengan 25 kurangi 11 itu 14. Sorry ya, buru-buru. Jadi nanti titik potongnya saya singkat jadi di pot ya, itu berarti 11 per 5, 14 per 5 gitu. Itu untuk titik potong yang pertama. Kemudian kita cari titik potong berikutnya, berarti yang sebelah sini udah ya, kita sudah cari titik potongnya. Kemudian kita cari titik potong antara garis negatif berapa ini, negatif 2x tambah 3y dengan X ya, dengan berarti di sini kita cek dulu yang ini. Kita coba cari titik potong dari, berarti titik potong negatif 2x plus 3y lebih dari sama dengan 4 dan x kurang dari sama dengan 8. Oke, kalau udah kayak gini berarti kita bisa langsung substitusi aja ya. Kita substitusikan X sama dengan 8 ke negatif 2 kali 8 tambah 3Y sama dengan 4. Berarti 3Y. Berarti ini kan negatif 2 kali 8 itu 16 ya. Jadi 16 tambah 4 20, berarti Y nya sama dengan 20 per 3. Berarti titiknya itu di sini di 20 per 3, 8,20 per 3. Titik potongnya jelas di sini, udah tahu ya. Kemudian kita cari lagi titik potong antara x sama dengan x kurang dari sama dengan 8 dan y kurang dari sama dengan 8, otomatis nanti di 8,8 ya. Berarti di sini di 8,8. Kalau di sini udah nggak usah dihitung ya, karena di sini yang y nya 8, x nya 0, berarti di sini ada di 0,8 titik potongnya dong. Jadi kita bisa langsung ujikan saja ke dalam fungsi objektifnya. Titiknya itu kan kita punya di 0,5 itu di sini ya. Nah, kalau di 0,5 kita substitusikannya ke fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu dari mana sih? Dari soal biasanya. Coba kita cek dulu fungsi objektifnya. Nah, di sini 2x tambah 3y itu sama dengan fungsi objektifnya. Maka kita tulis fungsi objektif 2x plus y ya tadi tuh. Ya betul. Tinggal kita substitusi. Kita bikin x nya 0, y nya 5, berarti tambah 5 ya berarti. Ini jadinya 5. Tapi kita nggak tahu itu nilai secara titik dia ada di mana, apakah paling besar atau paling kecil kan kita nggak tahu, maka harus kita cek dulu. Nah, kalau 0,8 itu berarti 2 kali 0 tambah 8 sama dengan 8. Kemudian titik lainnya itu 11 per 5 ya, 14 per 5, y nya berarti 2 dikali 11 per 5 ditambah 14 per 5. Ini 2 kali 11 itu 22 per 5 ditambah 14 per 5 itu sama dengan 36 per 5. 36 per 5 nanti aja kita cek ya. Kemudian kita punya angka lain yaitu 8 per 2, 8,20 per 3 ya. Sekarang di sini kita tinggal kali 2 kali 8 ditambah 20 per 3. Ini 16 ya. Sama dengan 16 ditambah 20 per 3. Berarti 48 tambah 2, 68 ya. 68 per 3. 68 per 3 tuh masih di angka 21 sekian ya. Kalau mau dihitung boleh sih, 36 bagi 5 itu berarti kan 7 sekian ya.
70 ya 7 sekian lah. 68 dibagi 3 itu berarti 21 ya. 22 sekian. Belum tahu yang maksimum yang mana. Kemudian kita cek yang terakhir 8,8 itu 2 kali 8 ditambah 8. 2 kali 8 itu 16 tambah 8 sama dengan 24. Nah, dari sini kita dapat simpulkan teman-teman, berarti nilai yang paling kecil itu di sini, berarti dia nilai minimumnya. Kalau yang di sini 24 itu nilai maksimumnya. Jadi jawabannya adalah berapa tadi deh? 5 dan 24 ya. 5 dan 24, jawabannya adalah yang C. Itu.